waktu itu tahun sekitar 1996-an lah. Saya naik bersama 2 orang. 3 dan 3, tapi yang satunya memang di belakang. Jadi kami naik pertama dari pondok gunung tempat Mas Sugi. 3 orang terpecah di bawah sebelum rumah terakhir. Dia berhenti karena nunggu teman-teman yang ada di Pringsewu. Akhirnya kami berdua berangkat. Dalam perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam. Kami berangkat ya, berangkat dari tempat pondoknya Mas Sugi itu sekitar jam 4 sore ataupun setelah asar. Terus dari rumah terakhir sebelum masuk ke jalur gunung itu sekitar habis maghrib, sekitar setengah 7, jam 7. Perjalanan sekitar 1 jam, hampir jam 8 lah. Itu kami berhenti sesaat karena mendengar suara azan. Kami berhenti, setelah berhenti kami jalan lagi. Kurang lebih sekitar 30 menit lah kami perjalanan, kami mendengar suara sepatu, Mas. Suara sepatu itu seperti ya prajurit perang lah, ataupun prajurit berbaris itulah. Cuman kami hanya nebak dengan teman kami, kok ada sih jam segini ya prajurit dari mana gitu kan. Cuman memang kami pernah mendengar dari tetua-tetua ataupun orang-orang yang sering melewati jalur itu malam hari. Di situ memang ada suara-suara seperti itu. Jadi kami sudah ngerasa agak deg-degan nih. Terus terang nih merinding nih. Jadi kejadian itu kami tunggu memang. Dalam artian kami tunggu itu penasaran aja. Kalaupun memang kami bertemu dengan apa yang dikatakan tetua adat yang gadai pesawaran ataupun di Gunung Betung, berarti kami bertemu dengan orang-orang. Ternyata betul. Sekitar 12-13 orang berpakaian lengkap pasukan Jepang dengan peralatan lengkap prajurit Jepang ataupun senjata laras panjang yang ada bayonetnya. Persis sekali berwarna baju juga semu coklat muda lah. Karena kami memakai kan lampu baja ya. Waktu itu memang belum ada senter yang kayak sekarang, masih lampu bajai. Kami 2 orang pakai semua. Kelihatan banget, Mas. Sangat-sangat kelihatan dan berbentuk tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang kalau hantu itu ngambang ya. Karena kami juga ngelihat dari bawah kaki sampai ke atas. Ternyata waktu kami melihat ke atas, dalam artian sepantar muka, topi lengkap, cuman muka itu nggak ada, Mas. Muka itu sama sekali nggak ada, kepala itu nggak ada, cuman topinya ada gitu loh. Topi Jepang ya. Kalau mungkin teman-teman yang bisa membayangkan topi Jepang seperti apa ya, seperti itulah. Mereka tidak menengok ke kami, mereka fokuslah jalan seperti umumnya prajurit yang menengok hanya 1 orang, itu pun yang di depan, yang di sebelah kanan. Mungkin komandan apa nggak paham. Tapi mereka juga nggak berhenti, ataupun apa-apa. Karena seandainya mereka memang berhenti, kami positif pasti pingsan. Karena ada sekitar 13 orang berpakaian lengkap. Maaf, tidak ada darah sama sekali. Ya seperti prajurit berjalan. Dan menurut kami anehnya cuma 1. Itu berbaris 2 baris ya, Mas. Sedangkan jalur yang kami lewati itu hanya bisa dilewati 1 orang. Dalam artian kalau kami berdua, kami tetap akan salah satunya mesti nomor rumputan. Karena waktu itu jalur memang hanya 1 jalur, tidak bisa dilewati kendaraan, apalagi kendaraan ya. Orang jalan aja susah kok. Jalan sekitar nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe 5 menit lah. Kami fokus karena memang kami mejem, hanya kami berdua. Dan yang aneh, biasanya kalau ngelihat hantu itu kan 1 orang. Ini 2 orang tahu semua. Bahkan teman saya maaf, sampai dia terkencing-kencing karena memang saking takutnya ya. Habis itu kami mau teriak waktu itu mempergunakan handetelki, sudah nggak sempat sama sekali. Jadi kami sudah merasa takut. Habis itu dia tetap melewati kami, jalan sekitar nggak nyampe 5 menit lah. Kami nengok lagi, mereka udah nggak ada.